Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, tidak lupa senantiasa kita mengucap puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita tergolong dalam kaum yang mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, tidak terasa bahwa bulan Ramadan, bulan yang selalu kita nanti-nanti di setiap tahunnya, akan segera selesai. Bulan Ramadan telah menyampaikan nasihat serta peringatan kepada hati orang-orang yang beriman. Itulah bulan suci yang menjadi potongan dari umur-umur kita. Umur kita akan habis sebagaimana habisnya bulan Ramadan. Dan di saat itulah kaum akan terbagi menjadi dua, yaitu kaum yang sangat berbahagia atau kaum yang sangat merdeka di akhir bulan Ramadan, dan kaum yang sangat menyesal di akhir Ramadan. Semoga kita menjadi kaum yang sangat berbahagia di bulan Ramadan ini. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, siapa yang dimaksud dengan kaum yang sangat berbahagia di akhir Ramadan, dan siapa yang disebut dengan kaum yang akan sangat menyesal di akhir Ramadan? Adapun orang yang berbahagia di akhir bulan Ramadan adalah mereka yang di saat bulan Ramadan dia mendapatkan piala keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang disebut dengan orang yang mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah SWT? Ada 3 poin. Poin yang pertama adalah mereka yang melakukan kewajiban-kewajiban mereka sebagai seorang mukmin, seperti sholat 5 waktu berjamaah dan menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan sepantasnya kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu berpuasa Ramadan dan melakukan sholat wajib secara berjamaah seperti yang sudah tercantum di dalam rukun Islam. Kemudian poin yang kedua adalah mereka yang mampu memanfaatkan waktu-waktu luang di sela kesibukan sehari-hari. Bagaimana cara kita agar bisa memanfaatkan waktu-waktu yang sisa dalam kesibukan sehari-hari kita? Ada 5 tips cara memanfaatkan waktu kita agar bisa bermanfaat. Poin yang pertama adalah mengutamakan waktu untuk beribadah, seperti sholat dan puasa Ramadan, atau melakukan ibadah lainnya seperti iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kemudian tilawah Al-Quran, dan sholat taraweh, sholat witir, serta sholat tahajud. Poin yang kedua adalah jaga tubuh agar tetap sehat dan berolahraga. Bagaimana cara kita agar bisa berolahraga di bulan puasa ini dan menjaga tubuh kita agar tetap sehat? Yaitu dengan cara kita menghindari makanan-makanan yang berlemak dan berolahraga di waktu sore hari kurang lebih 30-45 menit dengan olahraga yang ringan. Kemudian poin yang ketiga adalah menjauhi aktivitas yang mengurangi kualitas puasa kita. Seperti apa? Seperti kita mengeluh lapar, kita mengeluh haus, kemudian kita menghibah dan melakukan hal yang tidak bermanfaat seperti bermain game dan bermain sosmed secara berlebihan. Bukan berarti kita tidak boleh bermain game atau kita tidak boleh bermain sosmed,
Yang perlu kita garis bawahi adalah kata berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik untuk diri kita sendiri. Dan poin yang ketiga adalah mereka yang mampu menghindari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan berjuang mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat adalah mengurangi aktivitas yang kurang bermanfaat atau mengurangi pertemuan-pertemuan yang kurang bermanfaat. Seperti nongkrong bisa digantikan untuk mengoptimalkan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah SWT. Bisa digunakan untuk mengikuti kajian-kajian Islam, kemudian melakukan amalan-amalan yang baik, yang demikian justru akan memperbaiki kualitas puasa kita. Kemudian poin yang kelima adalah mengatur waktu tidur dengan baik. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, bukan berarti kita tidur dari habis subuh atau dari kita sahur sampai berbuka, karena ya demikian justru akan mengurangi kualitas puasa kita. Jadi di atas tadi adalah 5 tips cara memanfaatkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan dengan baik. Dan yang dimaksud dengan kaum yang sangat berbahagia di akhir bulan Ramadan adalah mereka yang melakukan 3 poin di atas tadi. Dan kemudian siapa yang disebut dengan kaum yang tidak berbahagia atau sangat menyesal di akhir Ramadan? Yaitu mereka yang tidak melakukan kewajiban-kewajiban mereka sebagai seorang mukmin. Nauzubillahi min syarri dzalik. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, semoga apa yang kita lakukan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, setelah bulan Ramadan selesai, tetap istiqomah, tetap berkomitmen melakukan amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan sampai amalan-amalan yang baik ini tidak kita amalkan di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Semoga dari kultum singkat ini dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadi manusia hamba Allah yang lebih baik. Amin. Mungkin cukup sekian kultum singkat yang saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.